Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Khaira Muhammad Islam. Saya dan satu orang teman kami lagi yaitu Bunga Hayu. Pada kesempatan kali ini kami akan menonton video mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugal. Saat itu, Portugis masih dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1545, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah di Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan terjadi hubungan perdagangan dengan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan Samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara. Dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Pacman, dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda mengikuti rute pantai timur atau pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda sampai ke Banten. Pada saat itu, Banten masih di bawah pimpinan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Pacman awalnya diterima baik oleh masyarakat Banten dan diizinkan untuk berdagang. Tapi karena sikap mereka yang kurang baik, mereka diusir dari Banten. Selanjutnya, mereka berjalan ke arah timur dan sampai di Bali. Rombongan kedua di bawah pimpinan Joseph Phillips dari Connecticut dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang membaik hingga mereka diterima baik di sana. Sikap Belanda sendiri yang juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka diisi penuh oleh rempah-rempah dan dikirim ke Belanda, sedangkan 5 buah kapal mereka melaju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Cornelis dari perdagangan berjangka mendorong orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Setidaknya, terjadilah persaingan di antara pedagang Belanda sendiri. Setiap provinsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Terhadap yang demikian, Alden dan Method menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengoperasi perdagangan di India Timur. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah VOC. Perusahaan India Timur Belanda secara resmi bernama VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC merupakan perkumpulan dagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di wilayah Asia, terutama di wilayah Asia Tenggara. Faktor pendorong pendirian VOC adalah untuk memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia. VOC memiliki hak istimewa untuk menjalankan perdagangan di wilayah Asia. Hak istimewa tersebut disebut dengan Hak of Troy. Yang dimiliki VOC adalah untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Di dalam Oktoy terdapat 3 tujuan pembentukan VOC. Yang pertama, menyingkirkan Portugis dari Hindia Timur. Yang kedua, mencegah bangsa Spanyol menginvasi kawasan timur Nusantara. Yang ketiga, memaksa penguasa di Jawa agar hanya mau berdagang dengan VOC. Saya akan menjelaskan tentang tanam paksa dan politik pintu terbuka. Tanam paksa adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh kolonial Belanda pada abad ke-19, khususnya pada tahun 1830 sampai 1870. Sistem ini memaksa petani pribumi untuk menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, dan nila, yang kemudian harus diserahkan kepada Belanda sebagai pajak. Tanaman-tanaman ini kemudian diekspor ke Eropa dan menjadi sumber pendapatan besar bagi Belanda. Ciri-ciri tanam paksa yaitu 1. Kewajiban tanam. Petani harus menyerahkan sebagian tanah mereka 20% dari lahan untuk menanam tanaman ekspor yang telah ditentukan. 2. Kompensasi minim. Petani menerima kompensasi yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. 3. Eksploitasi tenaga kerja. Banyak petani yang dipaksa bekerja tanpa upah dan mengalami penderitaan akibat kebijakan ini. Selanjutnya, dampak tanam paksa yaitu
1. Menyebabkan penderitaan kemiskinan di kalangan petani. 2. Meningkatkan pendapatan Belanda dari hasil ekspor. 3. Munculnya berbagai pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, politik pintu terbuka adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia setelah berakhirnya sistem tanam paksa, yaitu pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kebijakan ini membuka peluang bagi investor asing untuk berinvestasi Hindia Belanda, Indonesia dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Ciri-ciri politik pintu terbuka itu 1. Pembukaan investasi asing. Pemerintah kolonial memberikan kesempatan kepada perusahaan asing untuk berinvestasi dan mengelola sumber daya alam. 2. Eksploitasi perkebunan. Banyak lahan diubah menjadi perkebunan besar, seperti karet, teh, kopi, dan tembakau ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. 3. Eksploitasi tenaga kerja. Tenaga kerja lokal banyak dipekerjakan di perkebunan dan industri dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Dampak politik pintu terbuka itu 1. Terjadinya peningkatan produksi dan ekspor komoditas dari Indonesia. 2. Meningkatnya pengaruh ekonomi dan politik perusahaan asing di Hindia Belanda. 3. Meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua kebijakan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial memanfaatkan sumber daya tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka, seringkali tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Penyerbuan Jawa pada 1811 adalah operasi yang kemudian dilancarkan oleh Inggris terhadap Pulau Jawa di bawah Prancis. Prancis pada masa peperangan Napoleon berdiri pada 1795 dan Kerajaan Hollandia pada 1806 sebelum akhirnya menganeksasi Belanda pada 1810. Gilbert Sepoy merupakan penyerbuan pasukan Inggris terhadap Barat Jakarta pada tanggal 19 sampai 20 Juni 1812. Peristiwa Gilbert Sepoy berawal ketika pada tahun 1811 di Inggris mulai menancapkan kekuasaannya di Jawa dan berkeinginan menguasai Pulau Jawa yang kala itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Raffles kemudian mengirim residen-residen ke wilayah di Jawa, termasuk kerajaan yang ada di pulau tersebut. Raffles kemudian mengutus Johann Paulus dan Pangeran Ottokusumo untuk berdiplomasi dengan Sultan Hamengkubuwono. Politik ETS. Sistem ini merupakan respon dari kritik-kritik terhadap sistem-sistem sebelumnya yang dinilai tidak adil dan tidak manusiawi terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Politik ETS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan migrasi penduduk pribumi Indonesia. Namun, politik ETS juga memiliki dampak negatif bagi gerakan nasionalisme Indonesia karena memecah belah kesatuan bangsa Indonesia menjadi golongan-golongan sosial berdasarkan ras, agama, atau daerah.